Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yakni pengertian tauhid. Tauhid berasal dari kata bahasa Arab wahada yuwahidu tauhidan. Kata wahada berarti kesendirian sesuatu zat, sifat, ataupun af'alnya. Tidak ada sesuatu yang menyertainya dalam kesendiriannya. Sedangkan tauhid menurut istilah ialah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menjadikan Allah sebagai satu sembahan saja, tidak ada sekutu baginya. Selanjutnya, pengertian tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah terdiri dari dua kata. Yang pertama, tauhid, yang berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang berarti kesendirian dengan suatu zat, sifat, maupun af'alnya. Sedangkan rububiyah berasal dari kata rob, yakni nama Tuhan yang memiliki beberapa arti, diantaranya al-murabbi yang artinya pemelihara, al-malik yang artinya memiliki, an-nasir yang artinya penolong. Sedangkan menurut istilah, tauhid rububiyah berarti percaya bahwa Allah satu-satunya yang mencipta, memelihara dan mengendalikan alam dengan takdirnya. Ia menghidupkan, mematikan, dan mengendalikan alam dengan sunnah-sunnahnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tauhid rububiyah ialah meyakini bahwa Allah satu-satunya yang mencipta dan mengatur alam semesta. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-An'am ayat 102 yang artinya, yang memiliki sifat-sifat demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang tauhid uluhiyah. Kata uluhiyah berasal dari kata Allahu ya'lahu ilahan, yang bermakna menyembah dengan disertai rasa cinta dan pengagungan. Sehingga ta'aluh diartikan sebagai penyembahan yang disertai kecintaan dan pengagungan. Tauhid uluhiyah adalah keyakinan yang teguh bahwa hanya Allah yang berhak disembah, disertai dengan pelaksanaan pengabdian atau penyembahan kepadanya saja, dan tidak mengalihkan kepada yang selainnya. Ungkapan yang paling detail tentang makna ini yaitu kalimat syahadat yang berbunyi La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jadi kita manusia harus menyembah Allah dan tidak boleh menyembah selainnya. Manusia bersujud kepada Allah, Allah tempat meminta, Allah tempat mengadu nasib, dan hanya kepada Allah lah kita memohon dan berdoa. Manusia wajib mentaati perintah Allah dan menjauhi setiap larangannya. Dan manusia dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembah selainnya, yaitu seperti menyembah batu, patung, atau berhala, matahari, dan lain sebagainya. Karena itu semua termasuk dosa besar atau sering disebut dengan syirik, yang dosanya paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahkan tidak diampuni jika manusia tersebut terus-terusan menyembah benda-benda tersebut dan bukan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tauhid uluhiyah ialah kita percaya bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah dan tiada sekutu baginya. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pembagian tauhid yang ketiga, yaitu tauhid asma wa sifat. Untuk pengertian tauhid tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, asma wa sifat. Asma wa sifat itu terdiri dari 3 kata dalam bahasa Arab, yaitu asma,
manusia dan sifat. Nah, asma itu merupakan jamak dari kata ismun yang artinya nama. Kemudian wa itu artinya dan. Selanjutnya ada sifat itu artinya merupakan bentuk jamak dari kata sifah yang artinya sifat. Jadi dapat diartikan menurut bahasa asma wa sifat itu nama-nama dan sifat-sifat. Dan menurut istilah syar'inya asma wa sifat yaitu mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, yaitu nama-nama dan sifat-sifat Allah. Al-Hakimi mengatakan bahwa tauhid asma wa sifat yaitu beriman terhadap apa yang Allah sifatkan untuk dirinya di dalam Al-Quran dan apa yang Rasulullah SAW deskripsikan bagi Allah di antara nama-nama Allah yang terbaik dan sifat-sifat yang tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa makna dari tauhid asma wa sifat yaitu beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, serta meniadakan kekurangan-kekurangan dan aib-aib yang ditiadakan oleh Allah terhadap dirinya, dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang terdiri dari sifat-sifat tahrif atau pengubahan kata, taktil, meniadakan sama sekali, takyif, menanyakan bagaimana keadaan, kemudian tamfil, mencontohkan dengan sifat selain Allah. Jadi dalam beriman kepada asma wa sifat itu kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kita tidak boleh mengartikannya secara sendiri menurut pemikiran kita, dan kita tidak boleh menyerupakannya dengan makhluk, dengan selain Allah. Kita juga tidak boleh menentukan bentuknya. Nah, tadi dikatakan bahwa asma wa sifat ini ada di dalam Al-Quran yang telah Allah cantumkan dalam Al-Quran dan menurut kabar Rasulullah. Nah, dalam Al-Quran itu kita mengetahuinya dengan Asmaul Husna yang terdiri dari 99. Saya akan menjelaskan tentang materi hakikat dan konsekuensi syahadatain. Syahadat adalah ikrar atau persaksian seorang muslim terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, membentuk tujuan hidup adalah Allah. Yang kedua, pedoman hidup adalah Al-Islam. Dan yang ketiga, contoh hidup adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saya akan menjelaskan tentang konsekuensi syahadatain. Secara umum itu ada dua, yaitu pertama, meninggalkan segala macam bentuk dan wujud sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai keharusan terhadap la ilaha illallah. Yang kedua, hanya beribadah kepada Allah semata tanpa disertai syirik sedikit pun sebagai keharusan terhadap illallah. Dan yang ketiga, mengikuti tuntunan Rasul mutaba'ah sebagai keharusan terhadap Muhammad Rasulullah dengan mentaatinya, membenarkannya, meninggalkan apa yang dilarangnya, mencukupkan diri dengan mengamalkan sunnahnya, dan meninggalkan yang lain dari hal-hal bid'ah dan muhdasot atau baru, serta mendahulukan sabdanya di atas segala pendapat orang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam pembagian syirik. Sebelumnya, apa sih syirik itu? Syirik berasal dari bahasa Arab, diambil dari kata asyraka, syirka, isyraka, dan yusyriku yang artinya bersekutu. Sedangkan istilah syirik merupakan perbuatan yang menyekutukan Allah. Orang yang berbuat syirik disebut musyrik. Secara umum, syirik dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada syirik akbar atau jali. Akbar artinya besar, jali artinya nyata.
yaitu perbuatan ini jelas menganggap adanya Tuhan selain Allah. Bahayanya syirik ini dapat menyebabkan pelakunya diancam keluar dari agama Islam. Bahkan apabila meninggal sedangkan belum bertaubat, maka dosanya tidak akan terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik ini menganggap adanya zat, asma, sifat dan perbuatan yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam syirik ini terbagi lagi menjadi 4 syirik. Yang pertama, syirik dakwah atau doa, yaitu menjadikan tempat-tempat tertentu atau benda-benda tertentu untuk meminta sesuatu dengan harapan agar apa yang diimpikan segera terwujud. Yang kedua, syirik niat, yaitu menunjukkan niat ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, syirik ketaatan, yaitu menaati kepada selain Allah dalam hal maksiat. Yang keempat, syirik kecintaan, yaitu memiliki rasa cinta kepada selain Allah yang lebih. Yang kedua, ada syirik asghar, yaitu perbuatan secara tersirat mengandung pengakuan adanya yang berkuasa selain Allah. Apabila kita melakukan syirik ini, akan mengurangi tauhid dan perantara syirik akbar. Syirik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, syirik zahir, yaitu adanya jimat yang dipakai sebagai penangkal bahaya, seolah-olah kita mengakui atau kita meyakini jimat tersebut dapat melindungi kita. Yang kedua, syirik, yaitu syirik yang tersembunyi. Contohnya, melakukan suatu amal tertentu hanya ingin dipuji orang lain atau merasakan diri ini menjadi riya. Selanjutnya, yang keenam, perkara-perkara yang dapat merusak tauhid. Di antaranya ialah yang pertama, syirik. Syirik ialah menjadikan sesuatu selain Allah sebagai Tuhan untuk disembah dan ditaati di samping Allah, atau disebut juga dengan menyekutukan Allah. Yang kedua, kufur. Kufur ialah tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, baik disertai dengan mendustakannya ataupun tidak. Yang ketiga, yaitu nifaq atau munafik. Nifaq secara bahasa yaitu ketidaksamaan antara lahir dan batin, atau orang-orang yang berpura-pura menjalankan ajaran Islam namun di dalam hatinya tidak mengakuinya. Yang keempat itu bid'ah. Bid'ah yaitu mengadakan suatu perkara baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Bid'ah yang dimaksud di sini yaitu dalam hal akidah, yaitu kepercayaan yang diada-adakan manusia terhadap perkara gaib yang bertentangan dengan secara Islam. Yang kelima yaitu tahayul. Tahayul ialah suatu kepercayaan ataupun pandangan manusia terhadap perkara gaib yang bersumber kepada khayalan ataupun persangkaan-persangkaan yang sama sekali tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis sahih. Yang keenam yaitu khurafat. Khurafat hampir sama dengan tahayul, yaitu suatu khayalan, rekaan-rekaan, adat istiadat ataupun pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang daripada ajaran Islam. Itulah beberapa hal yang dapat merusak tauhid. Kesimpulannya, tauhid secara bahasa yaitu konsep ajaran akidah yang menerangkan daripada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid diambil dari 3 kata, yaitu wahada, yuwahidu, tauhidan, yang berarti mengesahkan. Secara istilah, tauhid ialah mengesahkan serta mengakui keberadaan Allah dan keyakinan yang kuat kepada Allah bahwa Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya yang dapat menandingi ataupun mengalahkannya. Di dalam ajaran Islam ada 3 pokok tujuan tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal perbuatan-perbuatan ataupun ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tauhid uluhiyah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat yaitu meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan dalam hal tersebut perkara-perkara yang dapat merusak tauhid diantaranya ialah syirik, kufur, tahayul, dan seperti khurafat, bid'ah, dan lain sebagainya. Dan di hal tersebut semoga kita mendapatkan perlindungan, ampunan, dan ketetapan iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai
Rukun iman yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.